Islam. Salawat dan salam bagi Muhammad dan junjungan kita, yang besar di Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para dan semua. Baik, hari ini hari Selasa, tanggal 15 bulan September 2020, Yayasan Internasional yang mengadakan dua ujian skripsi atas anak MS 1111 dan tiga skripsi tahun diagram pada pencemaran laut akibat kemungkinan berdasarkan Resolution from 6 yang kedua adalah saudara Yolanda Salvitiana yang judul peninjauan hukum adat mengenai umur dari Batas Wilayah Perairan Australia berdasarkan Convention on the Right of Children 1989 studi kasus Ali Jasmine yang ditahan di penjara 5 tahun. Yang ketiga adalah saudara Pidana Yahudi penegakan hukum negara pantai tujuan ekonomi eksklusif studi kasus intervensi Cina dalam penangkapan kapal KM KWT 10078 di Perairan. Baik, untuk kepada peruji khususnya peruji skripsi ya, pada saudara yang ada dan saudara menanti dan juga saudara Mas, ini adalah hari penentuan kalian kalian lulus menjadi seorang saudara hukum atau tidak. Itu saja diharapkan kalian mampu melakukan hasil penelitian dan sebaik bisa meyakinkan kami para perlahan bahwa saudara yang lulus hari ini menjadi seorang saudara hukum. Ya, mudah-mudahan. Yang berikutnya adalah saudara Yolanda Sina proposal. Saudara Yolanda yang akan juga mampu memaparkan proposal saudara sehingga Yolanda mampu juga meyakinkan kami para pemerintah bahwa proposal Yolanda itu layak untuk dilanjutkan menjadi sebuah ya, Yolanda. Untuk ketiganya silakan paparkan ya, proposal dari saudara dengan se-efektif dan sebaik mungkin. Dan yang kedua menjawab berbagai pertanyaan perlahan ya, dengan sebaik mungkin juga. Itu dengan waktu yang terbatas ya. Diharapkan mampu memaparkan proposal itu dengan sebaik-baiknya se-efektifnya sehingga kami bisa memahami apa sih tujuan penelitian dari saudara. Tentu tidak panjang lebar saja yang mungkin sampai ya. Mungkin sebelum kita mulai ada beberapa hal yang ditambahkan dari Pak Suliano. Ya, menambahkan pertanyaan. Terima kasih dari Pak Anasina. Dari Pak Dani tambahkan. Pak Dani ada yang tambah? Halo Pak, lanjut Pak. Oke baik, kalau begitu dengan mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita buka acara sidang proposal dan sidang skripsi hari ini tanggal 15 bulan September tahun 2020 dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang pertama kalau mau proposal saudara Yolanda, silakan Yolanda memaparkan proposal saudara. Ya. Yang lain dulu.
Baik, Yolanda, kurang lebih 10-15 menit ya Yolanda ya. Silakan Yolanda. Oh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pembimbing sekaligus penelaah untuk hari ini yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk teman-teman bidang HI yang sudah hadir untuk melihat proposal skripsi hari ini. Baik, saya akan mulai. Sebelumnya saya judul seminar proposal saya adalah perlindungan hukum terhadap nelayan di bawah umur yang ditangkap di wilayah perairan Australia berdasarkan Convention on the Rights of Children tahun 1989. Studi kasus Ali Jasmine yang ditahan di penjara dewasa Australia. Latar belakang Ali Jasmine, anak di bawah umur yang mengambil profesi sebagai seorang nelayan. Indonesia merupakan negara dengan berbagai profesi dengan mengandalkan sesuai dengan kondisi alam. Salah satunya yang berada di pinggir pantai. Nelayan sendiri disebutkan dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 ton. Di sisi lain, karena kondisi ekonomi yang kekurangan, seorang anak bernama Ali Jasmine yang masih di bawah umur bekerja demi memenuhi ekonomi keluarganya yang seharusnya dirinya masih menduduki bangku sekolah. Berikutnya, kejahatan hukum dengan adanya penangkapan dan pemenjaraan anak di penjara dewasa Australia. Ali dihukum penjara pada tahun 2010 di penjara super ketat di Australia Barat, meskipun ada dokumen yang menunjukkan dia berumur 13 tahun saat ditangkap. Australian Federal Police menyatakan Ali adalah orang dewasa setelah menggunakan metode sinar X terhadap pergelangan tangannya. Ia dikurung penjara Albany, Australia Barat dengan masa tahanan wajib 5 tahun. Convention on the Rights of Children tahun 1989 sebagai acuan dari penuntutan terhadap kasus hak Ali. Terdapat dalam pasal 22 ayat 1 Convention on the Rights of Children yang menyebutkan bahwa negara-negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak yang tengah mengusahakan status pengungsi atau yang dianggap sebagai pengungsi sesuai dengan hukum dan prosedur internasional atau nasional yang berlaku baik didampingi maupun tidak didampingi oleh orang tuanya atau orang lain akan memperoleh perlindungan atau bantuan kemanusiaan yang layak untuk menikmati hak-hak berlaku yang dinyatakan dalam konvensi ini dalam instrumen-instrumen hak manusia dan humaniter lainnya di mana negara tersebut menjadi pihak. Belum Pak, jadi saya menjelaskan melalui ini. Sedangkan terdapat pula pada pasal 22 ayat 2 Convention on the Rights of Children menyebutkan bahwa untuk tujuan ini negara-negara pihak bila mereka menganggapnya layak harus bekerja sama dalam setiap upaya yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaga antar pemerintah yang berwenang atau organisasi-organisasi non-pemerintah yang bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi dan membantu anak seperti itu dan melacak orang tua atau memperoleh informasi yang diperlukan bagi menyatukan kembali dengan keluarganya. Nah,
Dari kasus yang mendakwa Ali 5 tahun penjara ini, pada saat ia belum mendapatkan predikat umur dewasa cukup untuk membuktikan bahwa Australia melanggar hukum. Seharusnya setiap nelayan atau seseorang yang berstatus di bawah umur harus dikembalikan kepada keluarganya. Rumusan masalah dari proposal saya adalah bagaimana mekanisme dan tindakan pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan perlindungan hukum terhadap Ali Jasmine yang ditahan di penjara dewasa Australia. Terus kerangka teori perlindungan hukum menurut Sutiono. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Sedangkan menurut Sajito Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Kerangka konseptual AHRC, Australian Human Rights Commission. Australian Human Rights Commission atau Komisi Hak Asasi Manusia Australia adalah sebuah lembaga independen yang bertugas menyelidiki dan menyelesaikan keluhan tentang diskriminasi berdasarkan seks, ras, cacat tubuh, dan usia yang melanggar hukum, diskriminasi berdasarkan ILO 3 dan pelanggaran atas hak asasi manusia. AFP, Australian Federal Police. Polisi Federal Australia adalah polisi federal atau Commonwealth Australia organisasi ini dibentuk pada tahun 1979 sebagai sebuah badan yang mampu menegakkan hukum kriminal Commonwealth dengan kemampuan melindungi dan nasional dari kejahatan di Australia dan luar negeri. Convention on the Right of Children ini sendiri adalah konvensi hak-hak anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, merupakan konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Negara-negara yang meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk menjalankan sesuai dengan hukum internasional. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh Komite Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia. Metode yang digunakan adalah metode normatif. Jenis penelitiannya adalah deskriptif, analisis, sumber datanya data sekunder, teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Nah, sistematika penulisan bab 1 mengenai pendahuluan. Di dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika dari penelitian ini. Bab 2 penerapan Convention on the Right of Children tahun 1989 dari penangkapan anak. Bab 2 ini akan membahas mengenai teori-teori perlindungan hukum yang berkaitan dengan penerapan Convention on the Right of Children sebagai landasan perlindungan hukum terhadap pelanggaran atas hak anak. Bab 3 gambaran umum kasus perlindungan hukum terhadap Ali dari penjara di penjara dewasa Australia. Bab 3 akan membahas mengenai bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap kasus Ali Jasmine. Proses hukum yang dijalani Ali, bagaimana tindakan pemerintah Australia dalam menangani hal ini, dan bagaimana hak yang Ali dapatkan atas pelanggaran tersebut berdasarkan Convention on the Right of Children tahun 1989. Bab 4 analisis mengenai penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan hak asasi manusia, yang membahas mengenai masalah pihak Australia yang menangkap nelayan anak yang diperlakukan tidak sesuai prosedur hukum dan hak asasi manusia.
Sekian dari saya. Sudah. Iya Pak. Oke. Baik, saudara Anda siap untuk diuji? Iya Pak, insyaallah. Saudara Anda, Pak Daniel. Saudara Anda, Iya Pak. yang Bapak tidak banyak. Yang pertama, apa sih menarik dari proposal saudara ini untuk diangkat? Udah boleh sudah. Oh, Sudah. ya, Kalau menurut saya, karena si Ali ini, dia adalah anak pertama, dia seharusnya tidak bekerja, tapi dia membela-belakan untuk bekerja. Akhirnya dia bekerja dan kebetulan dia berprofesi sebagai nelayan. Nah, di sini Ali masih berumur. Pertama dia sudah dipekerjakan, kedua dia ini ditangkap dan didakwa oleh pemerintah Australia. Nah, dari situ saya melihat sudah melanggar yang sesuai dengan konvensi yang saya ambil. itu sudah melanggar. Iya Pak. Saudara melanggar. Sebelum bicara melanggar, ini kan jadi rujukan kan Convention on the Right of Children ya. Iya Pak. Konvensi hak anak lah. Indonesia sudah meratifikasi ini konvensi. Sudah Pak. Dalam apa? Konvensi yang anak. Diratifikasi dengan apa? Tahun ratifikasi di ratifikasi pada tahun 1989 itu seluruh negara. Nah, Indonesia ini termasuk juga yang konvensinya. Ya harus segera menyatakan ratifikasinya apakah dengan undang-undang atau dengan request atau reference atau Iya. Dengan peraturan presiden Pak. Iya Pak, ada tapi saya maksudnya. ini masuk dulunya. Iya Pak. Australia itu ratifikasi konvensi. Belum tahu Pak kalau yang Australia. Saya datanya dulu karena itu masuknya. Iya Pak. Ada ratifikasi itu Amerika konsen reform dan ya. Iya Pak. Kita berkata perjanjian itu masuk Indonesia itu kan mudah. Ya. Kita mulai berstrategi untuk Australia, Australia dan Amerika pada konvensi on the right of children 1989. 1999 atau bahasa Inggrisnya itu ya. Itu karena kamu mengatakan pembicaraan terhadap saudara Ali Yasmin yang mengambil Ali Yasmin itu seorang anak di bawah umur berprofesi dulu nggak boleh ya itu harus terungkap dalam belakang kalau disitulah ada celah persoalan ya kan persoalan di situ ya, paling tidak itu bisa muncul di latar belakangnya, ya. Karena ada persoalan kan di situ, persoalannya begini, sehingga begitu, ya. Iya Pak. Ternyata alamnya begitu, ternyata alamnya begini. Ada orang itu kan? Iya. Kalau selesai dia ada persoalan, ya. Itu yang jadi persoalannya di situ. Kita cermin dulu ke belakang.
itu nanti juga akan berimbas kepada berimbas pada yang minum, berimbas juga pada karakter. Iya. Objek apa yang digunakan, ya, apakah berkaitan dengan penjajahan internasional, kasus terkait kasus standar, atau asas apapun yang lain, ya. Iya. Terus yang berikutnya, antara teori dan konseptual menurut saya mungkin ini sekarang perlu lihat buku pedoman, ya, karena kita itu sudah kemarin sudah diskusi itu memang kita menggunakan kerangka pemikiran tentang teori konseptual yang isinya merupakan teori ya, jangan percaya di situ, ya, kerangka pemikirannya apa, ya. Kerangka pemikiran itu kan ada yang bagi dua, ada yang teori dan konseptual, seperti itu. Ini ada kata-kata dari kita bikin ayatnya sebelum ada kalimatnya susunya. Iya, Pak. Susu. Apa itu kerangka pemikiran? Saudara Yolanda. Ceritanya itu masuknya, ya. Metode, ya. Di lokasi kami yakin hanya pada tiga tempat itu saja. Iya, Pak. Ada semua di sini di Undir Perpustakaan Desa, Perpustakaan Lokasi, Perpusnas. Kita mau coba cari tempat yang kira-kira relevan. Mau, Ini Pak. masih kan? Sudah selesai? Belum. Masih proses. Iya. Bisa ada lain. Biar misalnya yang terkait dengan ini, misalkan namanya kementerian luar negeri kan bisa, ya, berapa perkembangan proses kasusnya sampai hari ini, baik segala aliansi, ya. Kalau pasnya baru sudah dilakukan pemerintah, ya, kalau ingin melakukan diplomatik atau apa, atau protes, ya, kalau sudah menghubungi pemerintahan di sana langkah-langkah, ya. Itu kan ada penegakan hukum, kan? Itu salah satu simpul aspek yang muncul penegakan hukum negara pada warga negara, ya. Masih, ya, berikutnya tentu harus dilihat terkait dengan penulisan, ya. Dari sistematika, isi bab 1 itu apa, isi bab 2 itu apa, ya. Isi bab 3 itu apa, isi bab 4 itu apa, isi bab 5 itu apa, ya. Tolong ya. Terus juga mengenai daftar pustaka, ya. Konsisten saja di situ, ya. Kalau memang yang pakai nama PT tidak usah, ya. Terus juga Anda konsisten dengan pelakunya. Kayak misalnya contoh, Anda pelaku di tempat bisa, tapi di lain tempat Anda kalau lupa, ya. Seperti kalau Harjo di hukum Bandung, kan ya, ya. Terusnya kan Bandung yang paling maka baru tahu, ya, jadi kadang-kadang tidak ada begitu. Kamu segimana? Contoh saudara Soekarno, Raja Garuda Nusantara baru koma Jakarta, ya kan? Beda. Peter Mahmud beda lagi, tahun di tahun depan. Peter Mahmud 2010, ya beda-beda.
Ya, dan semua berbeda-beda. Ada yang tahun depan, tahun di belakang, tahun di tengah. Iya Pak. Nah, ini harus diperhatikan ya. Konsisten saja yang itu sesuai dengan ketentuan. Ya, tahun itu paling belakang, tahun tulis sesuai judul, ketiga peneliti, empat pendidikan, lima itu adalah tahun seperti tahun belakang. Ya, ini sama semuanya. Itu sudah dilakukan dalam peraturan undang-undang, terutama dulu perwakilan, jumlah makanan, ya. Terus pastinya, kalau diperhatikan, ya, Iya Pak. beberapa hal ini bisa mengubah dari peraturan menjadi ya. Ini tidak pada level itu aja dari Bapak. Ada yang mau ditambahkan? Ya, Itu aja sih Pak. cukup. Lalu cukup langsung. Nggak boleh nangis ya. Boleh nangis. Kenapa badannya? Nangis kayaknya Pak, nggak boleh nangis. Masa gitu aja nangis. Oh iya. Iya Pak. Jangan nangis, semuanya bisa diinformasikan sama Pak dari anak. Enggak Pak. Bisa. Kalau dari perhatikan ya, Iya Pak. karena banyak sekali, masih banyak sekali hal yang memang baik secara substantif maupun secara teknis harus diperbaiki. Ya, Iya, Pak. nanti pendidikan ke depannya. Ya. Iya Pak. Baik, untuk berikutnya mohon kesediaannya Bapak Rencana SMK untuk kelas saudara Yolanda. Waktu lima dipersilakan Bapak Rencana. Terima kasih. Dan Yolanda, Iya. ya ini tentang undang hukum tentang nelayan di bawah umur dan tentang wilayah saya Australia. Kami nyambung dari Pak Yusuf di dalam undang-undang itu dimasukkan kira konvensi di pasal berapa ya, yang kemungkinan besar dilanggar oleh pemerintah Australia atau pemerintah Indonesia. Karena yang saya lihat di sini yang Yolanda masukin di halaman 3 ya, Iya. dan ini ada. Kenapa? Dengan Iya. di halaman 3 itu, di situ ada pasal 22 ayat 1. Di situ ngomongin tentang pengungsi. Nah, saya masih belum jelas kira-kira apa yang menjadi latar belakang dari Yolanda memasukkan pasal 22 ayat 1 sebagai pendahuluan. Ini ada di sini maknanya pengungsi dengan apa? Dengan pemilihan umum lain di bawah umur. Jadi tangkapnya sedang dari nelayan atau sedang dari pengungsi. Saya lihat sini di posisinya. Kalinya itu lagi di kapal. Nah kapalnya terangkat Pak. Nah, maksudnya posisi sebagai pengungsi, posisi sebagai nelayan yang dari ikan. Iya. Nelayan dari ikan. Karena di kapal. Nah, di kapal kan. Nah, maksudnya kenapa dimasukin di pendahuluannya ini masukin pasal 22? Jadi kan ngomongin pengungsi. Menjalannya harus menggunakan yang lain yang punya dua anak yang telah memusnahkan status pengungsi atau yang dianggap sebagai pengungsi berbeda hubungan prosedur internasional yang berlaku didampingi maupun didampingi orang tuanya atau orang lain akan memperoleh perlindungan atau bantuan kemanusiaan yang layak. Jadi kan ngomongin pengungsi nih, bukan ngomongin apa anak yang bekerja yang bukan sesuai dengan umur gitu. Di konvensi anak ada nggak ketentuan yang menyatakan bahwa anak itu tidak boleh dipekerjakan yang tidak sesuai dengan umurnya, misal usia anak itu nggak boleh bekerja atau apa, harusnya itu yang dimasukin. Kalau memang dianggap nelayan itu profesi pekerjaan, gitu kan? Karena ditangkapnya kan sebagai apa? Sebagai nelayan, karena masih dulu belum terhadap nelayan di bawah umur. Berarti di pendahuluan itu masukin berkaitan dengan apa? Posisi dia sebagai nelayan itu melanggar ketentuan konvensi anak atau enggak. Soalnya yang pasal 22-nya, 22 ayat 2 juga sama ngomongin tentang pengungsi juga ini. Iya. Padahal kan nggak ada hubungannya dengan pengungsi. Saya nggak ngerti makanya nanti malah terlihat sebetulnya di bab 3 ya.
di kronologis kasus di objeknya ya, di studi kasusnya. Apa sih kenapa dia ditangkapnya? Apakah dia sebagai pengungsi atau memang dia ditangkap karena dia melintasi atau melanggar batas teritorial? Ditangkapnya sebagai apa dia? Kalau yang membaca apa? Posisi dia ditangkap itu kenapa gitu maksudnya? Karena dia melintasi batas teritorial negara, atau karena dia dianggap pengungsi gitu kan, atau hal apa gitu yang lain. Ditahan itu karena apa ya? Nah, itu harus sudah terlihat di bagian pendahuluan. Jadi dari nyambungnya langsung ke ke bagian bab 3-nya sudah tinggal rincian dari studi kasusnya. Karena ini di pendahuluannya nggak kelihatan kan, dia ditangkap sebagai apa, tiba-tiba langsung kan bahwa dia dalam hal terkait salah satu tangan anak di bawah umur yang validasi dan ditahan gitu, ditekan dia sebab ditahan itu apa, kita nggak ngerti. Tapi kalau yang udah ditutur, ini ngomongnya nelayan, ada kemungkinan ditahan karena profesi dia sebagai nelayan yang melintasi batas teritorial, ini kan nelayan itu melintasi batas teritorial, kemungkinan dia ditahan. Makanya itu perlu dilihat lagi ya, di mana ulangnya masukin itu. Ya bisa. Orang senang. Tapi Bapak, dia relawan apa? Relawan di negara di sana. Orang Indonesia, orang Nepal, aktivis gitu. iya. Itu pertama harus masukin dasar hukum yang memang betul-betul mendasari apa yang dulu ini diambil. Terus yang kedua, lihat di halaman 9 di identifikasi masalah. Ini kan perlindungan hukum, terus kemudian perlindungan hukum itu ujungnya pasti tanggung jawab negara atau pemerintah. Makanya dari masalah nomor 2-nya jangan ditanya tindakan pemerintah Republik Indonesia, bagaimana tanggung jawab Republik Indonesia dalam memasukkan hukum. Jadi kalau tindakan itu bukan tanggung jawab sebetulnya. Jadi kalau cuma tindakan aja, ya belum terlalu ini lah. Tapi kalau mau tanggung jawab, jadi itu terlihat kalau tanggung jawab Republik Indonesia dalam memasukkan hukum kalau validasi dan ditanggung di penjara dosa. Tapi itu koordinasi lagi sama pemilik dan individualnya. Kira-kira pas atau enggak kita berbicara tanggung jawab pemerintah dan untuk melakukan pemerintah pada validasi. Tapi banyak orang berkaitan dengan pakar, kita cuma mengenal pakar pemikiran, nggak ada pakar teori dan pakar konseptual. Terus halaman 11, kalau kaki, kalau sama ini ada ketentuannya. Ini ada sertifikat harga ilmu hukum PPT Panitia di Bandung 2000 halaman 74 sama halaman yang 3. Nah, kalau sama ini gimana ya? Apakah pakai sama atau udah lewat satu atau pakai oksid itu atau apa? Jadi diperbaiki. Terus metode penelitian sumber datanya betul karena ini yuridis normatif, sumber datanya sekunder. Tapi biasakan sumber data sekunder dimaksud mengikuti peraturan undang-undangan yang berlaku, buku literatur dokumen arsip. Nah ini dirinci lagi, sumber data sekunder bahan hukumnya ada 3, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Kenapa begitu? Karena supaya nyambung kamu sama di nomor 5-nya. Di analisis data kamu bilang bahwa bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, tapi di sumber data yang diambil tidak ada ngomongin bahan hukum, langsung ngomongin
kemudian mengikuti peraturan undang-undang berlaku, buku dan peraturan perundangan, buku literatur, arsip, masih kemudian lalu lintas ya termasuk bahan hukum. Sama yang primer itu peraturan perundangan, kemudian yang sekunder itu buku-buku, kemudian yang tersier itu biasanya kamus. Jadi di perbatannya masuk ke berkaitan dengan bukunya. Terus lokasi yang dari Hilton, nama lokasinya ini nomor perpustakaan Untirta, perpustakaan Fakultas Hukum, perpustakaan nasional. Karena kasusnya masih berjalan. Ya berarti harus ke harus KKP atau Kementerian Indonesia kayak mana yang konsensus siapa? Apakah KKP atau Kementerian Luar Negeri kalau nggak dua-duanya itu nggak apa-apa atau mungkin lembaga-lembaga relawan apa itu dimasukin aja. Namanya ini kan proposal, jadi lokasinya pun rencana lokasi penelitian, mau ada 10, mau ada 20 nggak apa-apa, nanti ketika jadi skripsi seperti ini baru ketahuan tuh mana yang betul-betul kita datangi, mana yang betul kita ambil dari situ. Misal ternyata dari 20 rencana di proposal itu cuma ada 5 misalnya, semua kita datangi cuma 5 yang kita bisa dapat data di situ. Nah, di skripsi baru ditulis cuma 5 penelitiannya. Jadi yang namanya proposal ini, namanya propos juga yang masukin aja dengan beberapa kemungkinan. Jadi supaya bisa lebih luas lagi. Terus di sistematika penulisan, bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu biasakan isinya tentang teori yang akan kita pergunakan, yang akan menjadi pisau analisa. Langsung aja dulu bab 2 itu teori apa, tapi kan teori hukum, sama kalau tanggung jawab negara apa, seperti koordinasi sama ini. Bab 3 itu kalau studi kasus, pada umumnya adalah objeknya itu adalah kasusnya. Ini betul gambaran umum kasus perlindungan hukum, gambaran umum kasus perlindungan hukum bukan kasus, gambaran umum kasus langsung aja ini yang bisa kasusnya, gambaran umum kasus obligasi yang ditahan di penjara dewasa Australia. Jadi perlindungan hukumnya bukan kasus, gambaran umum kasus Ali Jasmin yang ditahan di penjara dewasa Australia. Bukan itu mulai dari kronologisnya semua berkaitan dengan kasus tersebut. Nah, bab 2 itu teori itu tugasnya adalah menganalisa si bab 3 dengan bisa analisa teori-teori yang ada di bab 2. Nah, bab 4 itu adalah hasil analisa tadi itu. Bagaimana untuk itu nanti jawaban dari identifikasi masalah. Ya, PLN yang paling utama di pendahuluan supaya nyambung. Soalnya kamu awalnya langsung ngomong nelayan kecil adalah orang yang ngomongin nelayan nih, tapi kesininya ngomongin reproduksi, ngomongin fungsi gitu kan. Di pasal 22 ngomongin anaknya. Pada awalnya baru ngomongin nelayan, harusnya yang diangkat adalah bahwa pada masa anak-anak itu yang layak untuk bekerja atau walaupun dia menjadi nelayan kebutuhan ataupun apa dalam anak-anak itu. Jadi ngomongin fungsi. Dengan mobil pastinya ngomong atau fungsi juga. Pasalnya yang nggak nyambung ya. Apa? Pasalnya yang iya, pas. Kalau juga kalau nggak nyambung nggak nyaman. Harus nyambung. Iya harus nyambung dan Pak Ano. Yaitu sementara dari saya, sementara ya itu pelajaran dari saya gitu. Nanti perbaiki kalau memang ini dianggap oleh sidang layak mau diteruskan nanti diteruskan, kalau tidak nanti apa yang diubah judulnya atau mungkin untuk masalah. Terima kasih pimpinan sidang. Baik, terima kasih pertemuan dan pimpinan atas waktunya.
Saudara Yolanda, tolong diperhatikan, catat dengan baik ya. Pak yang bisa sampaikan. Sudah? Sudah. Oke. Berikutnya mohon kesediaannya Bapak Dr. Daniel SHMH untuk menelaah Saudara Yolanda. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak Dr. Daniel. Speakernya dinyalakan. Udah mana? Bapaknya nggak ada. Eh? Bapaknya nggak ada. Dari tempat. Iya. Ini tuh udah keluar. Baik, kalau begitu itu ada orang bukan? Bukan di saya, Pak. Oh iya. Iya. Baik, Biasanya berbelok. iya. Untuk itu berikutnya mohon kesediaannya Bapak Suryanov SHLRM untuk menelaah Saudara Yolanda Salijuana. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak Suryanov SHLRM. Yang dulu. Nomor bayar itu berapa mahal? Kenapa harus 10? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sebut nama Yolanda itu sudah apa ya? Tapi yang ada itu yang bulan itu yang Yolanda. Yang kayak gimana? Baik, Yolanda. Jadi seperti kata Pak Dimana, sebenarnya kalau malah ini menarik, memang yang lain ini isu yang sangat seksi, kan? Memang bisa diangkat. Nah, berkaitan dengan Yolanda, saya masih ingat pertama kali pada saat kita bertemu di suatu tempat, tapi banyak orang. Saya pernah bertanya ke Yolanda, ini sebenarnya materinya mau dibawa kemana? Ya. Karena yang saya baca waktu kita diskusi ini, cuma saya kan tidak punya otoritas itu. Kalau saya berpikir, ya, skripsi ini bukan masalah tentang pemain idenya nelayan bau. Kalau kamu mau tidur, ya masih promosi oleh dan itu reaksi pertama sama seperti sekarang pada saat saya menyampaikan ini, Yolanda tersenyum. Kenapa? Karena ini kalau kita telah dulu bicara nelayan, yang tadi saya menyampaikan itu nelayan tadi Yolanda membuat definisi